Setiap aroma punya cerita. Ada yang membangunkan kenangan, ada yang menenangkan hati, dan ada juga yang diam-diam menyembuhkan luka. Assalamualaikum sahabat Ivani, selamat datang kembali di Ivani Story, tempat di mana setiap kisah diseduh perlahan, seperti secangkir kopi yang menunggu untuk dinikmati. Malam ini kita akan bertemu dengan seseorang yang menemukan cinta, bukan di tengah keramaian, tapi di antara aroma kopi yang tak pernah sama setiap harinya. Ada kalanya, seseorang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengingatkan bahwa hati yang lelah pun bisa hangat kembali. Cindy, 26 tahun, seorang barista di kafe kecil bernama Ruang Aroma. Ia dikenal ramah dan selalu tersenyum, tapi di balik itu, ia menyimpan rasa kehilangan yang tak banyak orang tahu. Dulu, ia punya impian membuka kedai kopi bersama seseorang yang ia cintai. Tapi rencana itu kandas saat pria itu pergi tanpa pamit. Sejak hari itu, kopi bukan lagi sekadar minuman baginya, tapi cara untuk mengingat dan melupakan di saat yang sama. Hujan tipis mengguyur kota sore itu. Cindy sedang membersihkan meja, aroma kopi baru diseduh memenuhi ruangan. Pintu kafe terbuka, seorang pria dengan kamera tergantung di lehernya masuk sambil mengibas jaket basah. "Boleh duduk di sini? Aku butuh tempat hangat," katanya sambil tersenyum kecil. "Tentu, asal pesan dulu," jawab Cindy ringan. Mereka tertawa. Pria itu memperkenalkan diri, Kevin, seorang jurnalis foto yang baru pindah ke kota. Ia memesan cappuccino. Saat Cindy menyajikannya, Kevin menatap buih di atas gelas itu. "Lucu ya, bahkan kopi pun bisa kelihatan damai." "Mungkin karena yang membuatnya sudah belajar berdamai duluan," balas Cindy pelan. Kalau kamu suka kisah dengan aroma hangat seperti ini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di Ivani Story, setiap perasaan punya tempatnya sendiri. Malamnya, Cindy menutup kafe lebih awal. Ia keluar dan melihat Kevin berdiri di trotoar, memotret pantulan lampu jalan di genangan air. "Kamu nggak pulang?" tanya Cindy. "Lagi nunggu cahaya yang pas," jawab Kevin. "Hajan selalu punya sudut terbaiknya." Cindy tersenyum kecil. "Aku juga begitu, tapi dengan kopi." Keesokan paginya, Cindy sedang duduk di taman dengan secangkir kopi bawaannya. Kevin muncul dengan kamera dan sandwich di tangannya. "Sarapan sendirian itu nggak enak," katanya. "Aku udah terbiasa," balas Cindy. "Kalau gitu, biar aku temani sampai kamu lupa kalau terbiasa sendirian." Malamnya, Kevin mengundang Cindy ke pameran fotonya. Salah satu foto yang dipamerkan memperlihatkan Ruang Aroma dari luar, dengan siluet Cindy di balik jendela. "Kamu tahu kenapa aku suka foto ini?" tanya Kevin. "Karena kamu diam-diam suka kopi," jawab Cindy. "Karena di situ aku lihat seseorang yang tetap kuat, bahkan saat menunggu tanpa tahu siapa yang datang." Hujan baru saja berhenti. Jalanan kota masih basah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Cindy dan Kevin berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Kevin membawa payung, tapi mereka berdua sama-sama kebasahan karena tertawa terlalu sering saat berebut arah langkah. "Lucu ya," kata Cindy, sambil menatap jalan basah. "Apa yang lucu?" tanya Kevin. "Kita, dua orang asing yang ketemu karena kopi dan kamera." Kevin tersenyum kecil. "Kadang hal yang paling hangat datang dari hal yang gak pernah kita rencanain." Mereka berhenti di depan kafe Ruang Aroma. Lampunya sudah padam. Cindy menatap ke dalam lewat jendela, ada pantulan dirinya sendiri di sana. Tapi kali ini ia tidak terlihat sendu. Ada sesuatu yang berubah, mungkin karena seseorang di sampingnya. "Mau mampir dulu?" tanya Cindy. "Kalau kamu buatkan kopi yang sama kayak waktu itu," jawab Kevin dengan senyum kecil.
Beberapa hari sejak malam pameran itu, foto-foto Kevin masih terus diperbicarakan di media sosial. Tapi yang paling sering muncul adalah satu foto, siluet Cindy di balik jendela ruang aroma. Sejak saat itu, Kevin sering datang ke kafe itu bukan hanya untuk kopi, tapi untuk percakapan kecil yang mulai terasa akrab. Bagi Cindy, kehadirannya membawa keheningan yang berbeda. Bukan sepi, tapi tenang. Dan malam itu, setelah pelanggan terakhir pulang dan lampu mulai diredupkan, keheningan itu kembali hadir. Kafe sudah hampir tutup. Cindy dan Kevin duduk di bar, hanya cahaya lilin yang tersisa. Suara musik jazz lembut terdengar. "Aku pernah janji sama seseorang buat buka kafe," kata Cindy. "Dan sekarang kamu jaga janji itu sendirian," jawab Kevin. "Iya, tapi mungkin sekarang janji itu berubah bentuk." Suatu sore, Kevin mengajak Cindy ke sebuah gedung. Mereka menaiki atap gedung tempat Kevin sering memotret. Langit jingga, kota perlahan gelap. "Tiap hari kamu bikin kopi buat orang lain," kata Kevin. "Pernah nggak kamu buat untuk dirimu sendiri?" "Mungkin belum, tapi hari ini aku akan coba," jawab Cindy sambil tersenyum kecil. Beberapa hari kemudian, Kevin harus pergi liputan keluar kota. Cindy datang ke stasiun membawa termos kecil. "Untuk perjalananmu," katanya. "Rasanya kayak buatan kamu?" tanya Kevin. "Enggak, tapi aromanya sama, biar kamu nggak lupa jalan pulang," sahut Cindy sambil tersenyum kecil. Beberapa minggu berlalu, hujan masih sering turun sore-sore, dan Cindy kembali sibuk di balik meja bar menuang kopi untuk pelanggan yang silih berganti. Kehidupan berjalan seperti biasa, sampai aroma itu datang lagi. Hangat, sedikit manis, dan membawa kenangan. Ia menoleh. Di ambang pintu, berdiri seseorang dengan kamera tergantung di lehernya dan termos yang sama seperti dulu. "Aku pulang," katanya. Suara Kevin pelan tapi penuh makna. Cindy terdiam sejenak menatapnya, seolah ini bukan mimpi. "Kopinya masih hangat?" tanya Kevin sambil tersenyum kecil. Cindy ikut tersenyum, matanya sedikit basah. Ia menyiapkan satu cangkir, menuang perlahan, lalu meletakkannya di depan Kevin. "Masih sama," ujar Cindy lembut. "Cuma sekarang rasanya lebih tenang." Mereka duduk tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan di luar jendela menetes perlahan di atap seng. Cahaya sore masuk menembus kaca, memantul di meja, menciptakan bayangan dua orang yang pernah kehilangan dan kini saling menemukan. "Terima kasih udah balik," ucap Cindy. "Aku nggak pernah benar-benar pergi," balas Kevin. "Cuma nyari jalan pulang yang tepat." Cindy menatapnya, kali ini bukan dengan rindu, tapi dengan kedamaian. Ia tahu beberapa kisah memang nggak perlu persempurna untuk bisa disebut indah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Cindy dan Kevin. Kalau kamu pernah menemukan hangat di tempat yang tak kamu duga, ceritakan di kolom komentar. Mungkin ada yang sedang merasakannya juga. Sampai jumpa di kisah berikutnya, masih di Ivani Story, tempat di mana setiap rasa diseduh menjadi cerita.